Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat buat baginda Rasul uswatun hasanah. Bapak dan Ibu, kita kutip sebuah hadis Rasul, tabassumuka fi wajhika sadaqah. Senyum kamu kepada saudaramu sama nilainya dengan sedekah. Jadi saya meluruskan atau melanjutkan kajian anak kita tadi sembari kita padukan dengan judul yang disampaikan oleh protokol tadi. Bapak dan Ibu, sebagai judulnya kita klopkan nanti isinya, belajarlah untuk tersenyum. Itu judulnya, belajarlah untuk tersenyum. Dalam hidup kita bermasyarakat, ini pengantarnya, pasti ada hal-hal yang kurang menyenangkan di antara kita, ya, pandangan yang lain atau mungkin termasuk ada gibah juga mungkin, ya. Padahal setelah dicek atau di cross check rupanya tidak ada. Bagaimana kita menyikapi hal-hal yang seperti itu, termasuk juga dalam kondisi kita, ekonomi kita hari ini. Hari Lebaran kita kan tinggal menghitung hari lagi. Tanggal 1-nya hari Selasa, Lebarannya hari Senin menurut jadwalnya. Jadi kita tunggu pemerintah kalau untuk penentuan nanti di hari Sabtu sidang isbatnya. Kapan kita Lebaran? Kalau Sabtu misalnya sidang isbatnya, besok kita masih puasa, berarti hari Senin kita Lebaran. Atau sudah selesai, maka hari rayanya hari Minggu. Tapi jadwal yang berkembang itu puasanya Sawalnya hari Senin. Berarti puasa kita lengkaplah 30. Dalam menyikapi itu di akhir-akhir ini kita agak disibukkan sedikit, ya. Kalau bapak-bapak sibuk menyiapkan uang untuk ibu supaya bisa membeli kue untuk Lebaran, termasuk juga pakaian. Boleh tak Ustaz begitu? Boleh, tidak ada salahnya. Karena Lebaran itu, Syawal itu adalah hari kemenangan. Orang biasanya kalau menang kan kasih hadiah, Pak. THR, kasih hadiah. Tapi yang anehnya dia ikut puasa, kasih gaji. Padahal tidak menang. Seharusnya yang menang itu kasih hadiah, ya. Yang puasanya lengkap, yang puasanya baik, ya. Sekarang kan di Ramadan kata dia jalan banyak, ada limau mentah, pitis ketek, lagi jom-jom Ramadan tu tak lo banyak barang tinggal, tidak kadisi, lalu dibuka. Kok kadisi nampak lah di kawan kok Rp1.000, Rp2.000, kok nyecimel lah di kawan. Solusinya ada Bapak. Apa solusinya? Kalau seandainya memang tidak ada biaya untuk bersilakan, geser saya ke diamnya, senyum Bapak. Nilainya sama dengan sedekah. Dari mana kita dapat dalilnya? Dari Nabi. Jadi senyum saja bernilai sedekah. Di Nabi yang pengambil kue Lebaran kurang, Rayu dan Bali, dan
masih ada. Ya. Ini kaji harus kita amalkan itu. Kenapa? Karena setiap waktu tahun ekonomi kita ini ada perubahan. Malah ada pakar-pakar ekonomi khawatir sekarang bahwa akan terjadi seperti tahun 98 moneter. Ya. Secara ekonomi kita terjadi inflasi sekarang. Inflasi itu naiknya semua harga barang, kemudian daya beli masyarakat rendah. Kalau deflasi, nah itu harga barang rendah, terjadi peningkatan daya beli masyarakat. Kata orang Badan Statistik. Kemudian cukup diutangkan dua setio ada perubahan ekonomi, mewakili media. Saya diundang untuk mendengarkan informasi itu. Jadi seketik-seketik mengerti juga. Jadi cara menyikapinya Bapak Ibu, belajarlah untuk tersenyum. Kalau tidak dapat baju dayung, baju langu, bawa dengan tersenyum. Ternyata tersenyum itu punya dampak, punya implikasi, punya reaksi yang sangat besar untuk fisik kita dan kejiwaan kita. Kajiku jalan dengan curang aja Pak. Kamu dapatnya sekitar 7 tahun yang lampau. Membaca dari di radio itu Bapak Ibu. Oh ya, rupanya ada hadis Nabi kecil. Saya lihat penjelasan dari para pakar ini bagus untuk kita pelajari. Lanjutannya begini. Jadi apapun situasi yang terjadi, kita bawa dengan tersenyum. Itu kuncinya. Kalau yang kaya misalnya senyumlah. Kepada siapa senyum? Senyum kepada fakir miskin. Nih, Bu. Kalau yang miskin senyumlah kepada yang kaya. Dia ngambuk-ngambuk, awak bansin pengambuk lu. Itu orang kaya tidak ada nak mau bahagia. Kenapa? Ibu tu lagi ya. Awak saya campur. Ya. Senyum. Menurut pakar wajah, gestur wajah, ahli pakar wajah, orang yang tersenyum itu akan terjadi wajahnya, ini wajahnya nih, akan meregangkan otot wajah itu 17 kali. Jadi wajah aku kalau tersenyum itu takkan murid muku aku nakkan dua. Apa kabar kamu Pak? Dia bentuk anak ibu. Bila kena dia senyum. Dia nak nampak berak kan? Apa kan pun? Ada kali berak. Berak awak kan presiden, tak ada. Berak awak kan gubernur, tidak ada musim. Berak awak kan awak ni. Lempanya semua sekali setahun. Ya. Untuk berak awak kan ini, dia dipakai dia awak. Tapi kalau tidak dipakai tidak mahal. Ya. Buat senyum coba. Termasuk Ustaz, banyak dia yang melapor barat ini penghasilan Ramadan. Kau kami Ustaz, dan lambai-lambaian berak Pak. Oh, tak berkurang ini, jauh patah dari patah. Aku pengaruh efisiensi macam. Jadi senyum saja. Kenapa? Karena yang orang yang tersenyum itu wajah kau itu aku ada senang wajah. Sebenarnya senang wajah aku tidak baru. Lama diajar di Nabi. Begitu. Mana si yang dari Pasar Mandan? Mana? Apa itu? Cocok ya. Begitu. Tak perlu dah gaya Medan. Anak kita lah. Boras Pak. Ya. Jadi ama-ama ada punya pengambuk ada senyum supaya otot wajah waktu merenggang. Tak kali kan? Kalau ni kan kat pembira betul. Ya.
Kalau awak tersenyum, itu wajah aku jadi muka boleh bukan aku tampak susah. Tidak Pak? Aku tampak susah kan? Yang dia nyonor 500 orang, alhamdulillah. Ya, kebetulan kasih kau kali 500 begitu. Itu pembaca ekor dalam Ramadan gini Pak, dari siko. Ya, alhamdulillah. Seminggu sesudah itu ceramah ada tempat lain. 150 orang rumahmu gak pengampu itu seketik. Jauh jatuh mak jatuh tempat betul. Itu kan perbedaan suasana. Bawa aja dengan tersenyum. Ya. Tidak lama dah tiba hari sesudah itu menelpon kawan. Ada apa ya bilanya? Hanya gila setempat. Kecewa ada dia semua. Dah beli awak mumpet dia seketek dah. Berikut balik itu pasti ada banyak. Ya bang. Ini nak cuci agak pemanggu lebih bukut ya bang. Bagus. Yo kalau seketek maki itu bahasa ya. Caranya Bali senam parayu. Ya. Aku karayu ini mohon maaf bapak-bapak itu. Mungkin ibu lah siap nak pakaian dalam lah Bali. Ya, makanan lah Bali, baju lah Bali. Ambo Sarawak kotor saya mau. Iya Pak. Kok kan dalam saji ini kan? Ya. Sarawak ketik saya mau Bali masih yo Sarawak ketik lama tu. Lalu persiapan apapun. Cuman bini kita bos kita abang ni bos anda ke Bali berayo, mana ke buat berayo aja. Tu mungkin, tapi sujud mungkin tidak. Kita mau bagi kita senyum lah kita. Tapi sujud senyum. Itu salah aja di ibu sakitnya senyum tu tak tulus ke bang. Yang tulus tu kan penyanyi lagu pop. Ya. Orang yang tidak mau tersenyum, kata pakar wajah, akan terjadi gerutan wajahnya 32 kali. Jadi 2 kali 7 balik ya. Yang tersenyum tadi akan terjadi peregangan ototnya 17 kali. Kalau tidak mengelak, tidak mau senyum, karena itu galak pun dilarang Nabi. Tabahak-bahak, tangkik kaki dia itu nak galak, itu galak syaitan. Ya, wah duduk tepi jalan, galak merakak-rakak, kaki tangkik dia, tangkik baju dasar. Kurang lewat. Jadi tak ada ibu galak nak angkat. Tapi yang inti itu adalah bahwa orang yang rajin tersenyum itu wajahnya dread. Apa bahasa akhir ini glowing? Gitulah. Oh bahasa ibu-ibu pun tak tahu warna. Oh wajah aku kan tak ada pakai bagi-bagian lah. You sekadar duduk, sekarang apa kilik lepas. Ya, mau sengaja kita cus ketik di supaya tak kaku kenapa. Jadi orang yang tidak mau tersenyum akan terjadi gerutan wajahnya 32 kali gerutan. Selesai cik. Yang pertama tadi kalau tersenyum nilainya sedekah. Dan kedua apa? Kalau tersenyum wajahnya rencah. Glowing gitu lagi. Oh gini kan rencah jadi badak sesebelah. Tapi badak pakai macun. Aku mirah-mirah sebelah. Bang kau dulu rancak saya fikirnya. Bila sebiar mana? Ini bapak singgah-singgahnya. Tahu tak si singgah-singgah tu tahu? Tak tahu kan? Ya tak salah tahu. Mirah-mirah maksudnya. Ibu sebiar mana singgah-singgah. Pak singgah itu wajah kau kamu. Ya. Kalau singgah itu apa bahasa Medan itu? Merau. Anda lah tahu.
Jadi pengaruh badak-badak yang dibagi tadi karena ada merkuri di dalamnya. Jadi hati-hati juga. Kita lanjut. Lagu kecil. Nah, senyum itu memberikan barokah. Nah, barokah itu apa? Bernilai, bermanfaat. Di samping dua tadi, rupanya ada manfaat lain. Ya, kok capek-capek saya. Orang yang tersenyum itu, menurut para pakar, keberkahannya adalah membuat orang kelihatannya lebih menarik. Bang kok kalian tidak kamu tu ada mencelik senyum macam ni bantuan timun cemangkul pijak kabau. Iya. Kalau timun retak kalau biasa tu Pak. Kemudian cemangkul pijak kabau apa? Lu sorong merah. Dia senyum saja. Tidak ada dekat yang kompornya buat. Mana super kudus ni? Super kudus itu doktor Sapi Imam ni, Profesor Dr. Sapi Imam. Di mana satu desa unggan, tak ada desa selain itu lah. Ke situ mencari bini dari Padang ke super kudus ni. Tak ada produksi di Padang boleh. Maka sampai mana kasih junjung ni lah. Ke desa unggan. Ya mencari senyum tu tadi Pak. Untuk cipangku di bidang kabau yang menarik benar. Yang kedua, barokah senyum itu merubah suasana hati. Kalau ibu lihat wajah saya, ini suasana hati saya kena apa-apa. Damai-damai saja. Sebenarnya rabu hati pun didentur. Betul, selama kotor saya balik. Tapi itulah perjalanannya yang harus kita nikmati. Hidup ini kan ada fluktuatifnya. Ibarat gelombang, ada turun naik. Yes, betul. Oh, jangan ibu sangka orang-orang yang mewah misalnya dia bahagia juga tidak. Nak pulang sekali ibu. Dia tak pulang dapat izin dari dosennya ambil stiker di dapat. Jadi ada teman. Senik lain. Tinggal apa tu disertasi yang ambil doktor. Tu bah berdosa apa ibu tu? Ya tu bah ada lah. Askira nak berlaku. Nak askira Isa dan mana anak kita. Tu mana ada apa bah? Ya tu masuk kami jumpa saja. Mengganggu saya dulu. Besok ayo datang ke rumah. Kue kacang pojin lain tu. Ya kan? Sementara awak sederhana anak buah saudara. Anak 5 balik duit ke 5 balik. Tetap saudara. Minta kaya saudara penyam kan. Kadang-kadang begitu mana itu mamiru. Dicari orang lama. Ketika ditanya ke orang tu malah maklum di awal. Kecil orang Lawi, dia lecak jadi nelayan. Dan di Bali orang wah kalau gue itu kecil petani, lecak jadi petani. Tak ada barang, tak ada lagu tak lah. Dia nasi saya kan nyala periwak. Jadi begitu kehidupan itu Bapak dia. Jadi mengubah suasana hati, bawa dengan tersenyum. Yang ketiga, senyum itu bisa menularkan. Kalau virus corona bisa menularkan, maka senyum bisa menularkan. Ya ya. Senyum ya. Ada pekan virus ya. Itu. Jadi tidak dia mengapa-ngapa. Ya. Tanam-tanam. Ya, asal lain tanam, aku bagi kau diratuan. Yang keempat, barokah senyum itu kelihatan orangnya lebih sukses. Jadi kalau dia tersenyum, aku kalau sehat. Padahal parah dan tahu apa, tapi tiba di kampung pandai nyoba minyak air. Kalau berminyak kita pandai itu biasa tu, nyoba minyak tu. Tiba minyak air, itu nak air wuduk tadi pak. Nyoba siu mukonya, barasiu mukonya. Nampak di sana ada senyum. Bayo di Jakarta aman. Padahal sudah berenang tahun. Seminggu berenang.
Ikut tak suruh-suruh di rumah tapi badan. Nak ada senyum saja. Ada kan demikian. Baru kemana kadang dia turun dari hati. Mana kata seraan awak kata pena lain. Kita itu salah. Ya. Jadi kelihatannya lebih sukses. Kalau ibu tanya saya sudah sukses lah. Sudah, alhamdulillah saya sukses. Sukses kita ini kan berbeda-beda. Ada yang sukses dengan kayanya, ada yang sukses dengan pakatnya, ada yang sukses dengan anak-anaknya, ada yang sukses dengan masyarakatnya, dengan jemaahnya suksesnya. Saya sukses Ramadan tahun ini. Kenapa? Tidak bolong bersama ada. Oh, tempat tahun tapi belum. Apa belum? Ya mana kalau motor kan ke Surabaya. Tapi catatan Surabaya apa? Motor kot. Kelihatannya lebih sukses. Saya walaupun tidak PNS, saya sukses. Kenapa? Saya sudah buat perusahaan. Hidup orang 15-25 orang bagi saya. Mau lebih sama dengan hidup 25 orang apa asalkan mau LGBT orang. Persyaratnya mau tampil dulu. Ya Pak. Jadi untuk anak, untuk kita siapkan mereka mentalnya untuk bersaing. Perusahaan keluarga, para biasanya akhirnya pengawas, ketua, sekretaris, bendahara. Kamu pengawas, anakmu ketua, dan nomor satu sekretaris, dan nama bendahara. Bendahara benar, kenal lain baru. Sukses dia. Kalau ingin saya beli mobil, bisa beli mobil. Mau digalak ada kawan-kawan Bali lah betul Ustaz. Maka karitia masjid itu jangan bawa karisma mereka. Karitia masjid. Kita tak dijual. Kamu padilah saja. Kamu naik kereta api di Pasabu Bayu itu, ibu ingin kapau limo itu. Kamu datang ke pasar itu sampai Cipak nak, kamu keciran. Lari lagi lah. Karitia masjid itu nyu minyak saja itu. Pas tengah jalan habis. Ya minyak sekadar selisihnya Pak. Untuk pahit itu pulang. Lama. Sampai ke Solo itu kan. Ibu di Selayang sih turun sorang saja. Ini minyak kan. Jadi wani mati saya. Bisa tak saya beli mobil? Bisa kalau asetnya dijual. Tapi kalau baju aset itu mau balian kotor, kalau tak turun toko bisa berkembang kawan. Barang banyak motor yang rusak-rusak ini Pak. Itu nak ada nilai celah itu. Banyak apa? Jadi kelihatannya lebih sukses. Jadi Ustaz sukses sudah. Apa bentuk suksesnya? Nah, saya sudah jadi guru, yang gue sudah jadi dosen. Walaupun belajar aja, kecil lagi asisten dosen. Nah, kalau ada asisten itu besok bandingin saya mati lah dosen. Gue kan nyoget. Kalau mati itu mana kayak? Itu dah mudah ni. Jadi saya kalah. Ya, jadi pun sampai Ustaz kau dah besar nak ni semua. Kalau menentu Ustaz kejadian awak itu. Ini kau cari nentu kau menentu. Cuma kalau juga di dalam air mantap di dalam. Kira di dalam tu kayak Siti. Di dalam tu kan. Kayak Siti. Ada di PN Pak. Pekerja lakonasi. Apa istilah? Yang kelima, saya untuk berkata adalah orang bersikap lebih positif. Jadi sikap kita ini lebih positif kepada seseorang. Biar nak ibu tu kamu tak lain senyum terima. Tidak. Ya. Jadi jangan capek ibu ini. Hadapi dengan apa adanya. Mau nak datang orang bawa tapi awak yang capek. Tak ikut awak. Saya tak nak bilang. Kamu punya nama tu ada saya tak datang. Awak lah jauh tinggal di jual. Tu tak payah dah. Bawa mencari dapat dan jauh supaya orang jarak ke rumah bawa. You dah lihat turi-turi ni kawan-kawan.
Ayo berat, setiap beranyala, betul. Sudah ucapan gua jauh-jauh tak duit dulu. Ustaz jauh kan tidak. Itu baru sinar ada itu. Ya, jadi kita bawa dengan santai. Kita lihat dari sisi kesehatan, 5 menit lagi selesai. Menurut pandangan ilmu kesehatan, tersenyum itu rupanya punya efek yang bagus untuk fisik kita. Satu, meredakan stres. Kalau orang banyak senyum, aman, meredakan stres. Galak seorang banyak. Rancak Pak galak seorang. Kamu pernah galak seorang? Malah bertahun-tahun gua galak seorang. Beko kamu cari itu kesehatannya, aduh tidak manfaatnya untuk apa? Jadi galak seorang. Penyiar radio itu rata-rata dia tertawa sendiri tuh. Aku senyum di dalam studio. Sahabatnya masih bersama Suri Sematang siang hari ini. Telepon satu ini. Halo. Model itu tuh Pak. Ngecek seorang tuh. Jangan galak seorang mengecek seorang apa ya Pak? Nanti orang yang menunjukkan mau ngecek dari luar. Kalau ada itu kok bilang mah. Itu masih itu kalian di umur. Stres itu ciri-ciri orang stres. Yang pertama sering mencret. Sebulan besok ada acara. Apa itu stres? Gejala stres itu secara fisik mencret waknya. Kenapa? Karena lambung kita tidak berfungsi dengan normal mengunyah makanan. Kenapa? Ada faktor pemikiran di belakang. Betul. Betul lah. Betul. Jadi bawa dunia ini dengan happy. Coba lu Ustaz datang-datang ke siku birang-birang, si stres Pak. Ustaz. Bukanlah Allah. Stres ini kalau mencret itu kalau tidak tertangani cepat dengan ilmu kesehatan, dia bisa menjadi stroke Pak. Kenapa? Karena yang diserang itu saraf. Tanyalah sama orang-orang yang ahli kesehatan. Stroke ini bila tidak tertangani dengan baik, dia menjadi stop. Berhenti. Mana rencana Pak? Hidup sederhana, sehat, kayu, stroke. Mana rencana? Pak yang dia nak. Dingin kayu aja begitu. Boleh, kayu. Mengharuskan ya. Ustaz tuh harus kayu dah. Tapi namanya kehidupan kok kena model itu. Kalau kayu sesadua mungkin busuk buat Kota Padang. Cuma ada orang nak mungkin sampah. Dah, bisa ke sampah dah. Ada lah kedua. Ansia. Ada kayu dah, ada lah suruh ke sampah. Itu sidang turat tuh kayu sedua. Mulai dari kecil sampai dengan kayu sedua. Ya. Kecuali yang miskin. Ya. Yang kedua, orang yang tersenyum itu meningkatkan sistem kekebalan dalam tubuh. Jadi tersenyum akan meningkatkan imun tubuh. Di waktu COVID terjadi, kan 2019 deh Bu. Kira 2019. Di dalam penelitian Ambo, tidak satu pun orang gila yang masuk rumah sakit. Terjawab kan pertanyaan yang tadi? Tidak gila Ustaz kalau orang. Tidak ada orang gila yang dirawat di rumah sakit karena COVID. Makanannya dari tong sampah, dia tertawa sendiri, dia tersenyum sendiri, dia kipas-kipaskan baju sendiri. Kalau di depan kantor saya, malah nak pakai baju, nak pakai celana. Dia tersenyum saja. Saya santai juga melihatnya. Saya tersenyum juga. Kenapa? Karena imun tubuhnya kuat Bu. Lalu saya nak balik lepit, nak pakai bangkai, nak beli kadang Pak. Cuman dia nyendak mandi, saya itu yang dulu ambil langau kan. Tidak ada loh.
Jadi kalau ingin sehat, imun tubuh kita kuat, rajin. Nak ada orang gila nak masuk rumah sakit petang dia kena pergi. Orang sehat-sehat sesuatu. Malah ada anggota dewan. Aku tidak ada di rumah kalau anggota dewan. Ada satu di rumah. Serapinya selingkuh. Cik di Lampung, cik di Padang, cik di Surabaya. Kunjungan kerja tu kan main cari bini. Kau dah satu, kalau kau aku, nama satu. Kalau ada tu kan dah satu. Ya. Jadi imun tubuh kita, kalau ingin kita badan kita ini sehat, maraton bagi kena salam. Wah, aku kaya. Aku enggak itu saja sekarang. Tidak di Sampurna Merah. Kemarin Pak Dan. Tidak beliau berjalan. Tidak di Sampurna. Animor. Kalau apa Pak? Tidak sapu-sapu lo dan gerang uang kan? Jadi kamu disusah. Nah, bawa ini dengan lanjut ketik lain. Orang yang tersenyum itu menurunkan tekanan darah, tensi darah. Macam lah, ibu nana lala tadi turun tensi. Besok 180/100, turun 20. Yalah, relax, santai man. Pesona muda, santai bro. Kau indah, birang saya. Orang mencari sarut berang. Mana cedok masuk plastik banyak. Plastik tu nak duduk. Tengok. Ya. Kalau orang pemberang tu Pak, orang pemberang tu, asal nama sebut dia mungkul kena kaki tu Pak. Lalu kucing kena kaki. Kucing tak tersalah gitu. Ada salah. Ya bu, kerja merah-merah. Orang merah tu capek mati. Santai je. Seorang presiden santai je. Negara ni. Yang kapek. Jadi menurunkan tensi dah. Jadi ibu kalau besok atau sekali 3 bulan cek tensi. Ya. Kalau agak tinggi kita bawa nonton bagi senyum-senyum sok-sok. Kapal perlu cari lawan senyum. Nonton TV yang ada humor-humor. Kan ada jiwa seni di dalamnya. Kamu kadang kamu elok seorang mereka tu galak saja. Membayangkan masa kecil-kecil kamu. Ya Pak. Kamu menyam ladiang kamu mau mencari buah ripah. Ladiang kamu bukan ke ripah. Basuh ambil ambil ladiang ya. Awak sama-sama dalam tahi tu. Rupa nak dapat ladiang tu cilam-cilam lagi. Tak pasal 3 hari sudah tu kerja ada Pak model dia. Karena indah loh macam ni. Jadi pandai menghibur diri. Jangan diharap orang lain menghibur kita. Ya. Yang keempat, orang yang tersenyum itu bisa mengurangi rasa sakit. Diawakan sing ini sesekit. Sakit mana? Tidak sakit mana, tapi mantul gaya itu bentuk nak mati mana lagi. Padahal sakit tak ada, ada mati. Lah biasa Pak. Dah 10 tahun dan mati ke pesantren. Mana bisa pun sakit lah. Dipijit dan sakit tu. Dibaca salawat Nabi, dibaca 30, dibaca ayat kursi, dibaca Fatihah. Ya. Mana sakit itu dipijit, dibaca, disatukan ingatan kita dengan Allah. Baca ayatnya. Kan Quran itu kan syifaul lima fis sudur, menjadi obat. Menjadi obat. Tapi cik sakit. Lah kami baca 30 lah Ustaz. Ayat kursi lah. Kursi sini nak kami makan. Fatihah lah. Tidak tu cegak-cegak Ustaz. Kalau nak cegak-cegak no, baca bahasa ikhlas. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Ya, itu nak kalau dikumpul. Yang terakhir, orang yang tersenyum itu kelihatan lebih muda dari usianya.
Kalau buka rupiah kok, kemudian sekitar. Kan dulu. Ya, berapa mau kira-kira bu? 70. Mau keluar kan? Mau keluar. Aku lagi 55 Pak, lebih muda 5 tahun dari apa yang Bapak ucapkan tadi. Kamu syukur mau itu. Jadi kalau jatahmu 1 tahun berarti bisa 105. Ini mundur 5 tahun. Ya. Jadi orang yang tersenyum itu akan lebih muda dari usia. Jadi nak dia ngambuk-ngambuk, apa kalau berbilang, ya naik tensi, kolesterol naik lo, gula darah kambuh lo, akhirnya ke SPH, nak kau ke gunung penduduk, terakhir kau ke Endamil. Kalau Endamil itu besok kau mungkin saya tanya besok tu. Ya, jangan terlalu dipikir, anak biarkan dia berjalan seperti apa adanya. Ya, pantau saya. Ada pertanyaan boleh? Bis, saya siap yang jadi imam siapa tadi Ustaz? Enak suaranya Ustaz. Seperti raga-raga yang pakai jeli itu. Iya Ustaz. Rasa-rasa mau menangis saya. Rasa-rasanya kalau imam itu ayat seperti tadi irama tadi Ustaz bawakan hari raya, saya nangis. Kamu ada sagan bapak di sebelah dan nama nangis. Karena mau makmur. Ya. Iramanya enak, jadi bersyukur Bapak Ibu dapat imam yang bagus. Amin. Alhamdulillah. Dipertahankan imam kau. Kalau damamnya lagi ubah. Dah babare lagi baik. Kurang bukti. Akhirnya ini imam awak. Ya. Imam kan tak kenal untuk betul nah. Kalau tak otonya baca betul. Malah saya punya program begini. Kalau bisa jadi tetap imam 5 tahun, kalau saya jadi pengurus dan ekonomi kita bagus, Ustadz imam kita harus umroh kalau tidak haji. Ya, alah kamakas tak. Tolong nama rasa kita orang berikan imam awak. Ustadz tetap jadi imam kita. Bulan puasa saya, sebulan puasa di Sikau. Besok sebulan puasa Ustadz sekolah lagi. Sebulan puasa kontraknya sampai tahun, berarti Ustaz bisa berikan. Mau yakin jemaah kita nak punya rezeki banyak kok, yakin semoga Ustaz beri. Amin. 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 Amin lah bu. Amin. Ini tak pakai piang tu nama. Jadi bawa bu, ada ibu berzaki, bawa Ustaz awak. Kamu alhamdulillah Ustaz. Dik rajin kawan jemaah 2005 balik mau berangkat umrah. Dak bermimpi ke mau pialah ya. Tapi dapat jemaah nan kayu, jemaah nan elok, apa dia nyo kawan. Amun jemaah model itu nak baca cerita. Nak model koper. Ya, saya banyak senyum tu ah. Ya. Lah ibu. Lah. Assalamualaikum. Enggak, memang belum ditutup Pak. Ya, nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, ibu kan sudah tertawa tersenyum ya. Tidak boleh marah-marah lagi ya. Karena itu akan merusak batin kita, hati kita, rusak ibadah kita, rusak batin kita, rusak perasaan kita, rusak fisik kita. Kecil yang disampaikan oleh Nabi tapi besar manfaatnya. Terima kasih, berbanyak maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.